Mukjizat didefinisikan antara lain sebagai suatu hal atau peristiwa luar biasa yang terjadi melalui seseorang yang mengaku nabi sebagai bukti kenabiannya yang ditangkan kepada orang-orang yang ragu untuk melakukan atau mendatangkan hal serupa, tetapi mereka tidak mampu menyanggupi dengan itu. Kemujian Al-Quran dapat ditilik dalam dua kelompok, yaitu yang pertama kemujian dari sisi bahasanya, lalu ada dari sisi kandungannya. Yang pertama, gaya bahasa Al-Quran. Al-Quran memiliki gaya bahasa yang khas dan tidak dapat ditiru oleh para ahli sastra sekalipun, karena adanya susunan kata indah yang berlainan dengan setiap susunan yang diketahui dan dipakai dalam masyarakat Arab. Yang kedua, mukjizat Al-Quran dari sisi kandungannya. Al-Quran merupakan kitab petunjuk bagi manusia. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 185, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam Surat Al-Baqarah ayat kedua, dan kitab yang akan mengeluarkan manusia dalam kegelapan menuju cahaya. Dalam Surat Ibrahim ayat ke-1. Inilah penuturan Al-Quran mengenai dirinya sebagaimana bermaktub dalam gambaran-gambaran mushafnya. Muhkam berasal dari kata ihkam. Secara bahasa berarti kekukuhan, kesempurnaan, dan kesaksamaan dan pencegahan. Namun, pengertian tersebut kembali pada arti sebenarnya, yaitu pencegahan, seperti pada kalimat ahkam al-amr, yang artinya dia menyempurnakan suatu hal dan mencegahnya dari kerusakan. Sedangkan mutasyabih berasal dari kata tasyabuh secara etimologis yang berarti keserupaan dan kesaksamaan, yang biasanya membawa kepada kesamaan antara dua hal. Lalu urgensi mempelajari ayat-ayat mustasyabih diantaranya adalah sebagai ujian keimanan, sebab seandainya seluruh Al-Quran terdiri atas ayat mahkam, maka nuansa dan tantangan keimanannya menjadi berkurang. Sebaliknya, seandainya seluruh ayat Al-Quran semuanya terdiri atas ayat mutasyabihat, maka akan kehilangan kedudukannya sebagai petunjuk bagi manusia. Kandungan Al-Quran yang terdiri dari ayat muhkam dan mutasyabihat dapat menjadi motivasi bagi umat Islam untuk konsisten melakukan pembelajaran serta panggilan terhadap semua kandungan sehingga mereka akan terhindar dari takdir buta. Amsal adalah bentuk jamak dari matsal. Kata matsal, mitsal, dan matsil berupa dengan syabah, syibih, dan syabih, baik lafaz maupun maknanya. Lalu ada macam-macam amsal, yaitu yang pertama amsal musharohah, yang kedua amsal kaminah, lalu yang ketiga ada amsal mursalah. Kata aksam memiliki arti bersumpah. Kata tersebut berbentuk jamak, sedangkan dalam bentuk mufrad adalah qasam. Qasam secara leksikal juga memiliki arti sumpah, dan secara gramatikal huruf qasam adalah huruf yang bertugas untuk bersumpah. Yang termasuk huruf qasam adalah ba, ta, dan waw. Lalu ada manfaat qasam, yaitu yang pertama, apabila berita yang disampaikan tidak tolak mendengar, maka hal tersebut dapat diterima pendengar. Hal tersebut dapat dipercaya karena menggunakan kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, pembawa berita akan merasa lega karena penyampaiannya dikuatkan dengan sumpah atau taukid. Lalu yang ketiga, bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala berarti mengagungkan Allah Subhanahu wa taala.
khusus Al-Quran adalah pemberitaan Al-Quran tentang hal ikhwat umat yang telah lalu, nubuat atau kenabian yang mendahului, dan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Tujuan kisah-kisah dalam Al-Quran ini diantaranya untuk memberikan argumentasi yang kuat kepada manusia bahwa Al-Quran bukanlah karya manusia, tapi merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW.